Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Stefanus Kristianto Nahak. Saya mahasiswa semester 6 dari Peminatan Gizi Kesehatan Masyarakat. Pada kesempatan kali ini, saya ingin membawakan materi atau mempresentasikan terkait sosial budaya gizi yang ada pada suku Lokala, Desa Umakatahan, Kabupaten Malaka. Selamat menyaksikan. Kita masuk di poin pertama, yaitu tentang sejarah. Di sini saya akan menceritakan tentang sejarah secara umum tentang asal-muasal orang Malaka dan juga orang Belu. Nah, pada awalnya Kabupaten Malaka itu merupakan salah satu bagian dari Kabupaten Belu yang dinamakan Belu bagian selatan. Nah, Kabupaten Malaka dan Belu itu memiliki cerita tentang asal-muasal mereka. Nah, ada berbagai versi tentang asal-muasal mereka. Versi pertama yaitu tentang kedatangan Putri Dewata di atas puncak Gunung Lakaan. Nah, cerita ini bermula di mana pada zaman dahulu itu Pulau Timur masih digenangi air dan satu-satunya daratan yang terlihat itu adalah puncak Lakaan. Lalu turunlah jelmaan, yaitu seorang Putri Dewata di atas puncak Lakaan. Lalu mereka atau orang-orang Belu menyebutnya dengan julukan Laka Lorok Mesak, atau yang memiliki arti Putri Dewata yang tunggal. Nah, Putri Dewata ini kemudian melahirkan 4 keturunan, yaitu 2 laki-laki dan 2 perempuan. Saat dewasa, putra-putri ini dikawinkan oleh ibunya, hingga mereka bertambah keturunannya hingga sekarang. Kemudian versi kedua itu merupakan versi yang diyakini merupakan asal-usul dari orang Malaka, di mana berawal dari kedatangan 3 bersaudara dari semenanjung Malaka. Kemudian 3 bersaudara ini melakukan perkawinan dengan suku asli di tanah Belu. Nah, orang-orang Belu atau orang-orang Malaka menyebut mereka dengan julukan Sinamutin Malaka yang memiliki arti Cina Putih dari Malaka. Mereka atau 3 bersaudara ini meninggalkan tanah leluhurnya di semenanjung Malaka itu dengan perahu untuk mencari tempat tinggal yang baru serta menjalin hubungan dagang, dan mereka pun mendarat di Teluk Weto dan Mobesi di bagian Belu Selatan. Kemudian untuk geografi, suku Lokala itu merupakan salah satu suku yang ada di Kabupaten Malaka. Letaknya di Desa Umakatahan. Nah, desa ini berada pada jantung ibu kota Kabupaten Malaka, tepatnya di Kecamatan Malaka Tengah. Nah, desa ini terletak pada 2,5 km sebelah selatan dari kota Bitung atau ibu kota Kabupaten Malaka, yang jika kita tempuh itu bisa memakan waktu kurang lebih 15 menit dengan kendaraan umum roda 2 ataupun roda 4. Adapun batas-batas wilayah Desa Umakatahan yaitu untuk batas utara itu dengan Desa Kamanasa, kemudian batas selatan dengan Desa Umaniluwalu, kemudian batas sebelah timur dengan Desa Kletek, dan batas desa barat dengan Desa Wehali. Lalu untuk bagian topografi Desa Umakatahan di Malaka Tengah umumnya berupa dataran landai dengan kemiringan lereng antara 0 sampai 8%. Nah, wilayah ini termasuk dalam zona pesisir selatan yang relatif datar, sehingga cocok untuk aktivitas pertanian. Nah, curah hujan di Kabupaten Malaka juga tergolong rendah hingga sedang, dengan distribusi yang tidak merata. Di daerah timur itu cenderung lebih kering, sedangkan cuaca curah hujan di daerah utara itu lebih tinggi. Selanjutnya kita masuk kepada religi bagian kosmologi. Nah, penduduk Malaka sebagian besar itu menganut agama Katolik dengan presentasi yang mencapai 93%. Sebelum mengenal agama, suku Lokala itu menganut paham animisme, yaitu kepercayaan bahwa alam dan benda-benda di sekitarnya itu memiliki roh atau kekuatan gaib. Nah, salah satu praktik keagamaan yang mereka lakukan itu yaitu halamak atau persembahan kepada alam. Nah, ritual halamak itu merupakan bentuk persembahan berupa kurban yang dilakukan saat turunnya hujan pertama di ladang. Tujuannya adalah untuk memohon kesuburan dari alam agar tanaman yang ditanam dapat tumbuh subur dan menghasilkan panen yang baik. Kemudian kepercayaan tentang air suci atau Weluli Klaabu. Nah, kepercayaan masyarakat lokal terhadap
Air suci ini mencerminkan atau melambangkan penghormatan spiritual kepada leluhur, di mana air mereka pandang sebagai sumber kehidupan dan kesucian yang dijaga melalui ritual tahunan sebagai simbol syukur dan pelestarian. Kemudian bagian selanjutnya adalah budidaya dan pemanfaatan. Untuk flora atau tumbuhan, biasanya suku kami itu menanam padi, jagung, kelapa, sagu, ubi, dan juga kacang hijau. Dan juga ada beberapa sayur hijau lainnya. Nah, biasanya tumbuh-tumbuhan ini dimanfaatkan untuk konsumsi harian dan juga sebagian akan dijual di pasar. Kemudian untuk hewan-hewan atau bagian fauna, biasa suku kami melakukan beternak, yaitu seperti sapi, babi, kuda, ayam. Nah, biasanya sebagian untuk cadangan acara-acara adat dan juga konsumsi harian, serta sebagian itu sebagai tabungan jika sewaktu-waktu mereka memiliki kebutuhan yang mendesak. Bagian selanjutnya yaitu pola tempat tinggal. Nah, pola tempat tinggal masyarakat suku lokal ditandai dengan tinggalnya keluarga-keluarga dekat dalam satu lingkungan yang saling berdekatan. Umumnya, mereka tinggal berdasarkan klan atau garis kegerapan patrilineal. Dalam satu lingkungan klan tersebut terdapat satu rumah adat utama yang disebut dengan Umalulik Lokala yang berfungsi sebagai pusat ritual dan simbol identitas dari klan tersebut. Kita masuk pada bagian kemasyarakatan. Dalam struktur masyarakat Malaka, pemimpin tertinggi itu disebut dengan Yurai atau Raja, yakni keturunan bangsawan yang berperan seperti kepala desa di zaman sekarang. Nah, setiap desa ini terdiri dari beberapa suku di dalamnya yang masing-masing dipimpin oleh seorang fukun sebagai kepala marga atau sebagai kepala suku. Nah, di atas fukun itu mereka memiliki dato yang bertugas menyampaikan perintah dari Nai atau raja kepada rakyat dan menjadi perantara dalam urusan adat. Nah, fukun di sini mengatur hubungan sosial dalam marga atau umat fukun. Sementara Renu atau Ata itu merupakan rakyat biasa yang berada pada lapisan terbawah, di mana mereka bertugas untuk menjalankan perintah serta memberikan upeti kepada pemimpin adat. Kemudian kita masuk sistem kekerabatan. Nah, suku Lokala itu menganut sistem kekerabatan patrilineal, di mana garis keturunan itu mengikuti pihak ayah. Nah, ayah berperan sebagai kepala keluarga atau uma ulun dan pengambil keputusan. Namun, secara unik, sistem pewarisan justru bersifat matrilineal, di mana rumah, tanah, dan rumah adat itu diwariskan kepada anak perempuan. Perempuan tertua itu akan menjadi pengelola warisan, sementara laki-laki cenderung meninggalkan rumah asal setelah menikah dan mereka akan pergi untuk merantau. Nah, di sini perempuan itu dianggap sebagai penjaga rumah dan warisan leluhur. Lalu kita masuk kepada interaksi sosial dalam keluarga. Dalam keluarga inti suku Lokala, peranan sosial dibagi secara turun-temurun, di mana ayah atau biasa disebut dengan ama itu berperan sebagai kepala keluarga dan pencari nafkah, serta pengambil keputusan utama. Kemudian ibu atau yang biasa mereka sebut ina itu mengatur urusan domestik dan menjadi tempat bertanya, serta penengah dalam keluarga. Nah, pada zaman dahulu, peran ama itu sangat dominan dan keputusannya tidak bisa dibantah. Namun, kini, pola pemimpinan mulai berubah menjadi lebih terbuka dan dialogis. Interaksi antar keluarga juga diperkuat dengan sapaan kekerabatan yang mencerminkan rasa hormat dan peran dalam keluarga. Adapun beberapa sebutan-sebutan dalam keluarga, yaitu bisa dilihat pada slide, di mana untuk sebutan nenek itu mereka sebut dengan Bifeto, kakek Bimane, bapak dengan sebutan ama, kemudian ibu dengan sebutan ina. Kemudian anak laki-laki biasa mereka sebut dengan mane atau bo'o. Kemudian anak perempuan mereka biasa sebut dengan bete atau bui. Paman mereka sebut dengan tuak. Kemudian tante inafeto. Kemudian kakak laki-laki biasa mereka sebut dengan maun. Kakak perempuan mereka sebut dengan bin. Kemudian adik itu mereka biasa sebut dengan alin. Kemudian untuk saudari kandung biasa mereka sebut dengan veto sawate. Saudara kandung dengan istilah nan manete. Ipar laki-laki ria dan ipar perempuan adalah bae. Kemudian kita masuk kepada klasifikasi makanan. Terdapat dua, yaitu yang pertama makanan pokok. Makanan pokok masyarakat suku Lokala adalah jagung dan beras. Namun berdasarkan penuturan informan, pada
masa dahulu mereka itu mengalami krisis pangan, sehingga mereka menjadikan sagu dan ubi juga sebagai makanan pokok. Hal ini mereka lakukan sebagai bentuk adaptasi dan strategi dalam bertahan hidup. Ada beberapa makanan khas yang sering biasa mereka buat untuk sebagai cemilan ataupun jamuan untuk para tamu, yaitu yang pertama akapilan atau sagu bakar. Bahan utama dari akapilan yaitu sagu. Kemudian mereka membuatnya dengan sebuah alat yang biasa dinamakan babila, yaitu pemanggang tradisional berbentuk ceper terbuat dari tanah liat dengan fungsi mirip seperti alat pembuat krepes. Kemudian yang kedua ada jagung bose. Nah, jagung bose itu merupakan salah satu makanan khas Nusa Tenggara Timur yang cukup populer juga di wilayah Bitung Malaka. Nah, makanan ini adalah olahan jagung pipil yang dimasak menjadi bubur kental, lalu dicampur dengan kacang merah dan santan sehingga menghasilkan cita rasa gurih dan sedikit manis. Kemudian yang ketiga merupakan pisang luan. Nah, pisang luan merupakan salah satu juga makanan khas yang berasal dari wilayah Kabupaten Malaka. Jenis pisang ini merupakan varietas lokal yang hanya dapat ditemukan di daerah Malaka. Salah satu cara penyajian adalah dengan menyantap pisang luan ini bersama dengan sambal tomat. Kombinasi antara rasa manis pisang dan juga ditambah dengan asam pedas dari sambal itu menciptakan cita rasa yang unik. Hidangan ini biasanya dikonsumsi sebagai sarapan atau makanan selingan di pagi dan di sore hari. Kemudian makanan khas yang keempat yaitu ai uhi kuhus atau ubi kukus. Biasa masyarakat Malaka mengolah ubi dengan cara ditumbuk kering, kemudian ditumbuk kering hingga menghasilkan tepung singkong, kemudian mereka mencampurnya dengan kelapa parut, lalu mereka meremas hingga halus. Nah, campuran ini kemudian diletakkan di atas nyiru atau wadah pipih tradisional dari Anyaman dan diberi sedikit air hingga adonan bisa dibentuk. Nah, kemudian adonan tersebut kemudian dibentuk menyerupai kepalan tangan dan dikukus menggunakan wadah kerucut yang terbuat dari anyaman daun lontar yang disebut dengan kakuhus. Masuk kepada pantangan makanan. Ada beberapa pantangan makanan pada suku kami, yaitu pantangan pertama, yaitu pantangan makan jagung sebelum dimasukkan ke dalam rumah adat atau harus melakukan ritual Kamis Batar. Kemudian pantangan yang kedua, yaitu pantangan makan daging hewan anjing. Hal ini dikarenakan ada kepercayaan bahwa hewan anjing itu merupakan salah satu hewan setia yang pada zaman dahulu hewan ini membantu leluhur untuk mencari makan dan menjaga mereka dari ancaman saat leluhur masih tinggal di dalam hutan. Kemudian yang ketiga yaitu pantangan makan saat ada kedukaan, terutama bagi para pemegang adat. Hal ini berasal dari peristiwa di masa lalu di mana seseorang pernah mengalami kecelakaan setelah memakan hidangan di acara kematian. Sejak kejadian itu, para tetua adat menetapkan larangan makanan sebagai bentuk kehati-hatian dan perlindungan diri. Selain itu, hal ini juga menjadi simbol penghormatan terhadap orang yang telah meninggal dan juga keluarga yang berduka. Kita masuk kepada pembagian, pengolahan, dan penyimpanan makanan. Prioritas pembagian makanan dalam budaya masyarakat Malaka atau suku Lookala itu biasanya mengikuti pola hierarkis, di mana mereka membagi makanan terlebih dahulu kepada laki-laki tertua seperti ayah, lalu kepada anak laki-laki dewasa, dan terakhir kepada perempuan termasuk ibu dan anak-anaknya. Kemudian cara pengolahan mereka pun masih pada zaman dulu terdapat beberapa cara pengolahannya, yaitu seperti dengan teknik merebus, mengukus, memanggang, dan juga membakar. Kemudian untuk penyimpanan makanan sendiri, masyarakat Malaka atau suku Lookala biasanya itu menyimpan jagung di atas rumah adat atau biasanya tempatnya itu di atas dapur sehingga jagung itu terkena asap dan bisa awet. Kemudian ada penyimpanan daging di mana daging itu akan dikeringkan atau diasapi lalu disimpan dalam wadah anyaman yang mereka biasa sebut tanasa. Kemudian kita masuk kepada bahasa. Bahasa yang digunakan masyarakat suku-suku di Kabupaten Malaka pada umumnya adalah bahasa Tetun,
di mana bahasa Tetun ini memiliki dua dialek utama, yaitu Tetun Foho yang umumnya dipakai di Belu dan juga Tetun Fehan yang digunakan di wilayah Malaka. Ada beberapa istilah yang biasa sering masyarakat Tetun pakai dalam menyebut makanan pokok dan juga makanan pelengkap. Untuk makanan pokok biasanya mereka menyebut dengan istilah hahaan, dan juga makanan pelengkap biasanya mereka menyebutnya dengan istilah modo. Kemudian kita masuk kepada mata pencarian, teknologi, dan peralatan. Untuk mata pencarian, masyarakat Tetun itu umumnya bertani dengan sistem ladang berpindah dan juga bersawah, serta menanam berbagai tanaman pangan dan perdagangan seperti jagung, padi, kopi, dan kemiri. Nah, jagung menjadi makanan pokok, sementara padi biasanya mereka gunakan untuk acara adat. Mereka juga memelihara hewan atau hewan-hewan ternak seperti sapi dan babi. Nah, untuk suku Lookala, biasa mereka mengandalkan mata pencarian seperti berkebun atau yang mereka biasa sebut dengan toos, kemudian sawah atau mereka sebut dengan harewe, dan juga pengolahan kelapa menjadi minyak atau yang biasa mereka sebut dengan teinuen. Teknologi dan peralatan. Teknologi dan peralatan yang mereka gunakan itu biasanya masih cenderung tradisional pada zaman dahulu. Biasanya mereka menggunakan peralatan itu untuk mengolah lahan seperti menebang, membakar, mencakul, dan juga membajak. Alat yang digunakan itu biasanya meliputi cangkul, tongkat kayu, golok, atau parang, dan juga bajak kayu. Nah, untuk membajak sawah, mereka biasa memanfaatkan sapi atau kerbau sebagai penarik bajak. Nah, pola ini menunjukkan masyarakat dengan alam serta pemanfaatan sumber daya lokal yang diwariskan secara turun-temurun. Kita masuk kepada kesenian bagian rumah adat. Nah, rumah adat suku Lookala itu disebut dengan Uma Lulik Lookala, yang dimana Uma sendiri memiliki arti rumah, Lulik memiliki arti suci, sakral atau pemali, dan juga Lookala itu merupakan nama dari suku kami. Nah, secara harfiah itu memiliki arti rumah suci milik suku Lookala. Nah, terdapat dua jenis berdasarkan ukurannya, yaitu rumah kecil atau Uma Lulik itu biasanya digunakan untuk ritual adat, dan rumah besar atau Uma Timur itu biasanya untuk tempat tinggal, berkumpul keluarga, serta menjamu tamu. Uma Lulik Lookala itu berbentuk rumah panggung. Rumah adat ini berfungsi sebagai tempat ritual adat dan juga berfungsi sebagai tempat penyimpanan benda-benda sakral seperti pedang, tombak, mahkota, gelang, serta tempat sirih dan pinang yang menjadi simbol kekuasaan dan warisan leluhur suku. Nah, bangunan rumah adat ini dibuat dari bahan-bahan yang ada di alam. Untuk tiang rumah, biasa mereka menggunakan kayu laut atau yang biasa mereka sebut dengan aitasi. Kemudian dinding rumah, mereka membuat dari anyaman daun gewang. Untuk atap rumah, mereka membuatnya dari daun gewang. Kemudian lantai itu terbuat dari batang pinang yang dibelah tipis-tipis. Dan pada rumah adat ini memiliki dua pintu utama, yaitu yang berada pada pintu depan dan juga pintu samping. Dan kita masuk kepada Uma Timur. Nah, Uma Timur adalah berbentuk rumah panggung juga yang memiliki tinggi sekitar kurang lebih 1,2 meter dari tanah. Nah, rumah ini dirancang untuk menghindari banjir dan gangguan binatang buas. Nah, biasanya bagian bawah rumah itu dibiarkan terbuka sehingga bisa dimanfaatkan untuk menanam kain. Rumah ini berbentuk 4 persegi panjang yang dimana melambangkan tubuh manusia dengan bagian depan, belakang, kiri, dan kanan. Nah, Uma Timur juga dibagi menjadi beberapa ruang di mana masing-masing memiliki fungsi khusus dalam kehidupan keluarga dan adat. Bagian ruangan dalam Uma Timur yaitu yang pertama labis kraik atau teras. Ini biasa digunakan sebagai tempat duduk santai, dan ini merupakan tempat pertama untuk tamu. Jika tamu belum diterima, maka mereka harus menunggunya di teras. Kemudian labis leten atau ruang tamu, itu berfungsi untuk menerima tamu dan upacara adat seperti peminangan dan juga pernikahan. Kemudian yang ketiga yaitu kean manefu atau ruang tidur menantu pria.
Ini biasanya berfungsi sebagai kamar tidur untuk menantu pria setelah pertunangan. Kemudian yang keempat ada labis laran atau ruang keluarga. Nah, ruang keluarga ini biasanya berfungsi sebagai tempat makan dan juga tempat tidur bagi orang tua serta anak-anak. Kemudian ada lokalaran, di mana berfungsi sebagai kamar tidur khusus untuk anak gadis dewasa. Tempatnya ini terpisah dari orang tua. Kemudian ada ailalau atau tempat bersalin, berfungsi sebagai kamar bersalin yang dilengkapi dengan perapian untuk menjaga kehangatan ibu dan bayi. Kemudian yang ketujuh ada haimatan atau dapur. Ini berfungsi sebagai tempat mengolah makanan untuk keluarga. Kemudian yang kedelapan ada klotwe atau tempat air. Berfungsi sebagai menyimpan air minum dalam guci tanah liat atau biasa mereka sebut dengan iola. Kemudian yang kesembilan itu ada kahakleten atau loteng. Itu biasa mereka manfaatkan sebagai tempat penyimpanan bahan makanan seperti padi, jagung, dan juga kacang-kacangan. Kita masuk kepada upacara adat. Salah satu upacara adat yang sering suka kami lakukan adalah Hamis Batar. Upacara Hamis Batar adalah ritual adat penting bagi masyarakat suku Tetun secara keseluruhan, khususnya suku Lookala di Malaka. Upacara ini dilaksanakan sebelum mengonsumsi hasil panen jagung sebagai ungkapan syukur kepada leluhur atas hasil panen jagung. Nah, upacara ini biasanya digelar pada bulan Maret hingga April. Upacara ini melibatkan seluruh komunitas. Prosesinya dimulai dengan memilih jagung terbaik untuk dipersembahkan, kemudian dilanjutkan dengan upacara di kebun, di mana mereka nanti akan memberikan persembahan di atas meja persembahan atau mereka sebut taroman. Kemudian upacara dilanjutkan di rumah adat atau malulik, di mana di rumah adat itu mereka akan menaruh jagung dan sirih pinang di titik-titik sakral rumah. Nah, ritual ini menjadi momen di mana memperkuat ikatan sosial, dan biasanya ritual ini juga digunakan untuk menyelesaikan konflik antar anggota suku. Selanjutnya kita masuk kepada perkawinan adat. Nah, pernikahan adat suku-suku di Kabupaten Malaka merupakan rangkaian panjang yang syarat makna sosial dan budaya, tidak mengenal sistem belis, di mana seluruh simbol dalam proses dimaknai sebagai bentuk penghormatan, bukan transaksi. Tahapannya itu dimulai dari dahur noklibar atau biasa disebut dengan pertemuan awal, kemudian halimak atau perkenalan resmi, lololeten atau pendekatan pribadi, hingga sasolok atau saling kirim barang antar keluarga. Kemudian setelah ada kesepakatan antara kedua pihak, lalu diadakan pertemuan keluarga besar dan akan dilakukan ritual sadan umakain menjelang pernikahan. Kemudian prosesi ini akan ditutup dengan penyerahan simbol adat oleh pihak pria sebagai wujud komitmen membangun rumah tangga yang harmonis. Kita masuk kepada pakaian adat. Nah, pakaian adat Malaka itu dikenal melalui kain tenun khas yang bernama tais marabo dengan warna dasar merah mencolok dipadu hitam dan juga emas. Nah, kain ini memiliki makna simbolis dan juga terkesan elegan. Motifnya dibedakan berdasarkan jenis kelamin. Untuk tais veto atau untuk perempuan itu biasanya bermotif buaya atau levai. Hal ini sebagai lambang perlindungan, dan juga tais manik untuk laki-laki, di mana bermotif burung cendrawasih sebagai simbol aktivisme dan juga kebebasan. Kemudian dalam pakaian adat itu mereka juga menggunakan aksesoris pelengkap, di mana untuk perempuan sendiri biasanya mereka mengenakan tais marabo, kemudian ada mahkota yang mereka sebut dengan soere, kemudian ikat pinggang atau bolas kemurak, gelang atau mereka bisa sebut dengan riti, dan juga membawa tempat sirih atau tanasak. Kemudian untuk laki-laki sendiri mereka memakai kain tais mane, kemudian mahkota pria atau yang biasa disebut dengan ulu hetin, dan juga bolas atau ikat pinggang, dan juga tas samping atau sakat kakalo. Gambarnya bisa dilihat pada slide di samping. Kemudian kita masuk kepada motif kain tenun. Filosofi tais marabo tercermin dari warna dan motifnya. Warna hitam melambangkan malam, utara, dan juga lebih identik kepada kaum perempuan. Sedangkan warna merah
yang dominan itu melambangkan siang, selatan, dan juga lebih identik dengan kaum laki-laki. Merah juga menggambarkan keberanian, semangat, dan kekuasaan. Ada beberapa motif kain adat, yaitu yang pertama motif lavaik atau buaya. Nah, eh, buaya itu merupakan hewan yang sangat lekat dengan kehidupan masyarakat Malaka, baik yang ada di laut maupun di sungai air tawar. Nah, buaya putih itu dipercaya sebagai simbol leluhur dan saudara yang hidup di air. Buaya juga dianggap sebagai penanda bencana alam seperti banjir, terutama ketika muncul dalam jumlah banyak di daratan. Kemudian kepercayaan ini juga berkaitan erat dengan kondisi geografis Malaka yang merupakan wilayah dataran rendah atau Fehan dan menjadi muara sungai Benenai yang sering meluap di musim hujan. Kemudian motif gigit atau burung Garuda. Nah, motif ini merupakan lambang negara Indonesia. Dalam konteks budaya Malaka, burung Garuda atau gigit digunakan sebagai simbol nasionalisme penenun, sekaligus lambang kegagahan, kekuatan, dan juga ketangkasan laki-laki. Kemudian motif yang ketiga yaitu motif bintang. Motif bintang merupakan salah satu motif modern di mana bintang masuk dalam kategori ragam hias geometris dan melambangkan relasi spiritual masyarakat Malaka dengan langit, di mana langit itu merupakan sesuatu yang tinggi dan tidak bisa dicapai. Kemudian cahaya bintang juga mereka yakini sebagai pantulan dari Yang Maha Kuasa. Dan karena itu juga mereka menggunakan kain ini untuk memperindah kain serta menambah nilai estetika dan komersial. Kita masuk kepada tarian adat, yaitu yang pertama tarian likurai atau biasa disebut dengan heu. Likurai atau yang biasa disebut dengan heu merupakan tarian tradisional penyambutan para pahlawan khas Kabupaten Malaka yang juga berkembang luas di wilayah Belu dan sekitarnya. Tarian likurai itu menjadi bentuk ungkapan rasa syukur kepada Tuhan atas keselamatan dan keberhasilan para pejuang atau pahlawan. Tari likurai ini berasal dari dua kata, yaitu haliku atau melindungi dan juga rai atau tanah. Secara harfiah, likurai itu memiliki arti di mana perjuangan dalam melindungi, merebut, atau memperjuangkan tanah yang mereka punya ataupun merebut dari tanah orang lain. Nah, tarian ini sekarang digunakan untuk menyambut tamu. Tarian ini jika dibawa dalam gereja itu sebagai simbol perjuangan melawan kejahatan. Tari yang kedua yaitu tari TB. Tari TB merupakan tari tradisional suku Tetun yang ada di Kabupaten Belu dan juga Malaka yang menggambarkan rasa syukur, kegembiraan, dan kebersamaan, khususnya ketika saat panen jagung atau perayaan adat. Tarian ini biasanya dibawakan secara berkelompok oleh laki-laki dan perempuan yang dimana mereka saling bergandeng tangan dengan gerakan kaki menghentak tanah dan lagu bersautan dalam bahasa Tetun. Selain sebagai hiburan, tari TB juga memperkuat solidaritas sosial dan juga menjaga identitas budaya masyarakat. Jadi sekian presentasi saya, terima kasih.